Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Dengan tekanan intimidasi, saat ini Bijir memaksa Wendy untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai cara Bijir yang selama ini menjadi wakil konsul. Yang sebelumnya Wendy mengatakan pada Bijir bahwa yang selama ini dia lakukan semuanya salah. Wendy pun mengatakan apa saja kesalahan Bijir, diantaranya seperti pedoman kepemimpinan. Bijir saat ini memang mendapatkan rasa hormat oleh seluruh warga kota Underdog karena menegakkan hukum yang pantas. Namun menurut Wendy, hal seperti ini di masa depan akan menyakiti banyak orang dikarenakan tindakan Bijir itu memupuk rasa dendam dan kemarahan mereka. Selain itu, klan Baskerville tidak suka fakta bahwa Bijir memiliki kekuasaan lebih tinggi dari sang kepala klan atas kota Underdog. Lalu Bijir menanyakan menurut Wendy apa yang harus dia lakukan sekarang. Wendy berkata Bijir harus menyerahkan semua kekuasaan dan semua kejayaan yang dia peroleh kepada klan Baskerville, khususnya pada sang kepala klan. Lalu Bijir disarankan untuk pergi ke tempat yang sesuai dengan umurnya sekarang, seperti di hutan belantara Gunung Lerop Etlenoir atau akademi di pusat kekaisaran, dan jangan sampai mencolok sembari meningkatkan kemampuan. Wendy juga berkata jika semua itu dilakukan, otomatis sang kepala klan Baskerville akan menjadi kambing hitam bagi Bijir. Mendengar itu, seketika Bijir mengeluarkan auranya. Bijir pun menyimpulkan pendapat Wendy tersebut bahwa dia menyuruh seorang hunting dog untuk menggigit habis leher tuannya. Tatapan menakutkan Bijir yang dia tunjukkan pada Wendy. Dengan perasaan khawatir, Wendy berpikir apakah dia akan dieksekusi setelah mengatakan pendapat yang menurut wakil konsul salah. Namun saat itu Bijir mengatakan sebaliknya. Ternyata Bijir menyukai pendapat Wendy. Rencana dan nasihat Wendy menurut Bijir cukup bagus, dan itu sejajar dengan apa yang ada di benak Bijir. Sesuai dengan janji Bijir, Wendy pun saat ini dilepaskan. Wendy masih terlihat ragu apakah wakil konsul benar-benar membiarkannya pergi, namun Bijir selalu menepati janjinya. Sebelum Wendy bergerak meninggalkan penjara itu, Bijir menanyakan apakah Wendy mengetahui tentang klan Messi Matrano, yang mana itu adalah klan pedagang yang bermukim dan menetap di kota Underdog ini. Klan Messi Matrano juga merupakan klan ke-8 dari 7 klan yang ada sekarang. Namun klan ini mengalami insiden yang sangat mengenaskan. Itu semua dimulai ketika putra termuda dari kepala klan Messi Matrano memamerkan kemampuan berpedangnya yang sudah dia pelajari saat pesta ulang tahunnya. Saat dia menunjukkan kemampuannya itu, anggota klan Baskerville yang menghadiri acara itu tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat saat itu. Itu dikarenakan kemampuan berpedang yang diperlihatkan anak itu adalah kemampuan swordsmanship Baskerville yang dirahasiakan dari luar klan mereka, dan kabar itu sampai ke telinga rumah utama klan Baskerville. Mereka pun memutuskan bahwa ada rahasia militer yang bocor. Dengan itu, klan Baskerville menyuruh hunting dog mereka untuk menghabisi klan Messi Matrano, dan pada hari itu klan Messi Matrano menghilang dari peradaban. Bijir juga mengatakan bahwa pihak yang memulai insiden ini merupakan pihak lain, yang mana anggota-anggota muda dari 7 klan itulah
yang mencuri naskah swordsmanship dari klan Baskerville, dan mereka jugalah yang mengajarkan itu kepada anak Messi Matrano tersebut. Wendy berpura-pura tidak mengetahui klan ke-8 itu. Menurut Wendy, dia juga tidak ada hubungannya dengan cerita tersebut. Namun saat itu Bijir mengatakan lagi, setelah insiden itu ada satu anggota klan Messi Matrano yang berhasil selamat. Hal itu dikarenakan bayi perempuan yang masih berumur 1 tahun dari klan Messi Matrano telah diculik oleh ketujuh pemuda tadi. Mereka menculik anak perempuan itu karena penampilannya yang sempurna. Anak perempuan itu pun terpaksa harus melewati serangkaian siksaan yang brutal dan menyedihkan. Entah kenapa saat itu Wendy yang mendengar cerita tersebut semakin emosi. Dia pun langsung bergegas pergi dan tidak mau mendengarkan hal ini lagi. Bijir saat itu juga mengatakan bahwa cerita ini ada kelanjutannya, dan setelah sekian lama kota ini kedatangan wakil konsul yang baru. Wakil konsul itu menggeret semua kejahatan lama di kota ini dan menghukum mereka semua, dan penyebabnya adalah ketujuh berandalan tadi. Sang wakil konsul menyiksa ketujuh berandalan tadi dengan keji. Bahkan di momen sekarat mereka, wakil konsul memaksa mereka untuk mengakui semua dosa-dosa mereka, dan tujuh berandalan tadi mengatakan kata-kata terakhir mereka bahwa mereka meminta maaf karena telah membuat dosa besar yang pantas diberi hukuman kematian. Dengan perasaan sedih bercampur amarah yang telah lama Wendy pendam selama ini, saat itu Wendy masih berpura-pura pada Bijir dan berkata, memangnya mereka meminta maaf pada siapa? Bijir pun saat itu langsung mengatakan, siapa lagi kalau bukan pada Wendy, yang mana Wendy itulah satu-satunya anggota klan Messi Matrano yang masih hidup. Wendy saat itu meminta bukti pada Bijir apakah dia benar-benar menangkap dan menyiksa mereka, dan bahwa Bijir telah memaksa mereka untuk meminta maaf. Bijir langsung menunjukkannya pada Wendy. Dia mengajak Wendy ke sel yang sebelumnya Bijir gunakan untuk menyiksa ketujuh berandalan itu. Dan setelah mereka sampai, alangkah kagetnya apa yang dilihat Wendy sekarang. Seakan dia tidak percaya melihat mayat tujuh berandalan itu. Di tempat itu juga terlihat tulisan permintaan maaf yang telah mereka tulis sebelum kematian mereka. Tidak terbayangkan perasaan yang dialami Wendy sekarang. Marah, sedih bercampur dengan perasaan lega. Tapi Bijir berkata, hanya mereka telah mati bukan berarti balas dendam klan Messi Matrano telah selesai, dan masih ada satu klan yang tersisa. Bijir yang memang bertujuan balas dendam pada Hugo, sang kepala klan Baskerville, menyuruh Wendy untuk mengarahkan kebenciannya pada klan Baskerville juga. Saat itu Wendy sedikit bingung kenapa Bijir melakukan hal itu, yang mana Bijir adalah salah satu dari klan Baskerville tersebut. Bijir berkata bahwa Wendy menanyakan hal yang salah. Dia mempunyai tujuan yang sama dengan Wendy sekarang. Wendy paham apa yang Bijir maksud, dan sebelum dia pergi, Wendy berkata dia pasti akan membalas budi. Tidak peduli apa yang dilakukan Bijir nanti, Wendy akan memastikan bahwa Bijir tidak perlu memusingkan soal uang. Pagi itu, karena Bijir tidak kunjung pergi ke ruangannya, Jihua bergegas untuk membangunkannya. Dia sangat kaget melihat kamar Bijir yang penuh dengan darah dengan beberapa mayat yang tergeletak di sana. Jihua sangat bingung kenapa di kamar Bijir terjadi hal seperti itu. Bijir berkata, akhir-akhir ini banyak sekali pembunuh bayaran yang datang menghampirinya. Beberapa kali percobaan pembunuhan mereka lakukan untuk menghabisi Bijir.
namun tentu saja usaha mereka sia-sia. Menurut Bijir, dirinya sekarang mungkin terkenal. Hal itu juga dikarenakan Beelzebub yang telah menyerap skill baru dari Murcielago yang telah dia serap sebelumnya. Kemampuan Beelzebub ini sangat mengerikan, yang mana pemiliknya bisa memiliki skill apapun dari makhluk yang Beelzebub serap. Namun kemampuan serap itu hanya dibatasi 3 skill saja. Dengan kata lain, jika Bijir ingin menambahkan skill baru, maka dia harus memilih salah satu skill untuk dibuang. Karena Bijir sebelumnya juga diperkuat oleh Sungai Styx, meskipun dia pembunuh level lulusan, dia tidak bisa menyakiti Bijir. Saat itu, secara mendadak, mereka kedatangan tamu. Simbol yang ada di bendera itu merupakan simbol klan Baskerville. Menurut Bijir, tampaknya ada anggota keluarga utama yang datang kemari. Di saat seseorang yang ada di dalam kereta itu keluar, Jiwa saat itu sangat terkejut. Ternyata dia adalah